Sejak rencana program migrasi televisi digital digaungkan sampai dengan saat ini, setelah suntik mati TV analog diberlakukan, terdapat banyak persoalan yang hingga kini belum terselesaikan di masyarakat, termasuk reaksi dari masyarakat terkait hak publik atas akses siaran yang terbuka. Suntik mati TV analog ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran dan perubahannya. Dan jumlah lembaga penyiaran yang bersiaran secara analog saat ini mencapai 697 lembaga penyiaran di seluruh Indonesia. Sementara gelaran Piala Dunia 2022 Qatar pada 20 November sampai 18 Desember 2022, pemerintah Indonesia secara resmi melakukan migrasi ke siaran TV digital dan menghentikan siaran TV analog. Yang mungkin bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi tidak dapat menyaksikan secara langsung pesta sepak bola sejagat itu. Selamat datang di Mihcast, saya Mela Noviani menghadirkan seorang narasumber yang pasti pas banget nih untuk topik kali ini, yaitu suntik mati TV analog dan mahalnya pesta sepak bola sejagat, yaitu Bapak Dr. Yusuf Shofie, SHMH. Beliau adalah seorang pengamat konsumen dan beliau juga seorang dosen PS di Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, yang pastinya kita akan membahas dalam perspektif konsumen dan tentunya juga berkaitan dengan siaran Piala Dunia. Kebetulan beliau juga katanya penggemar sepak bola nih, sama saya. Selamat datang di Mihcast, Pak Yusuf atau Pak Shofie, Pak? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Shofie aja Pak ya. Nama populernya Pak Shofie nih. Iya, kira-kira gitu. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Tadi dengar saya bicara Piala Dunia langsung bergetar nggak Pak? Iya dong. Kenapa tuh? Iya kan itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, hajat Oh publik. gitu. Ingat masa kecil dulu. Ingat masa kecil saya ya? main bola di lapangan Persima di Jakarta Barat. Wah, Dulu berarti ini ditunggu-tunggu sekali nih ya Pak? Iyalah, walaupun saya nggak profesional, tapi seneng lah. Kalau nonton kan nggak perlu profesional dong Pak? Lah iya, nonton kan hiburan. Hiburan Kita harus seneng lah, nggak boleh apa ya. Kadang-kadang ya susah ada aja sih, tapi ya senang itu akan menutup kesusahan. Yes, apalagi abis pandemic hit, biar stres kan ya? Ya jangan sakit. Langsung nonton bola langsung stres. Oke. Pak, program migrasi dari TV analog ke TV digital ini kan banyak masalah ya Pak ya. Nah itu membuat masyarakat itu banyak kebingungan. Apakah sebenarnya ini sudah disosialisasikan sebelumnya Pak? Ya tentu kalau masyarakat supaya tidak bingung kan ya harus ada sosialisasi ya. Jadi sudah kan ya Pak ya? Disebut Permennya nomor 6 tahun 2021 ya. Asumsinya sudah ada sosialisasi gitu. Cuman kan tidak hanya sekedar baca aturan ya. Aturan tuh masyarakat nggak ngerti isinya apa sih, poinnya apa. Tadi ada apa suntik mati TV digital ya. Iya. Luar biasa. Sekali suntik mati berarti ya mati, nggak ada lagi ya. Kira-kira gitu ya. Mati langsung ya? Iya. Jadi nggak serentak, itu serentak nggak ya kemarin ya? Kalau saya coba ikuti ya, karena itu ngikuti pidato dari Bapak Menteri dan juga perwakilan dari lembaga penyiaran ya, itu luar biasa sekali. Saya punya harapan ya, wah dengan adanya perubahan kebijakan, masyarakat akan lebih senang gitu loh. Minimal kalau saya mencoba ke saya yang nonton TV akan lebih mudah gitu. Keesokannya udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Saya nggak bisa nonton. Baru ingat, Papa belum beli itu. Set box. Berarti itu arti dari tidak disosialisasikan terlebih dahulu gitu maksudnya? Iya, termasuk saya. Kalau saya kan tahunnya revolusi digital 4.0. Kalau revolusi digital 4.0 itu pemahaman saya, kalau saya lupa matiin kompor dari sini, tinggal saya pencet HP saya, kompor mati. Tapi kan belum kan? Nah itu dia, berarti kan mesti ada yang dibenahi. Mungkin kali itu salah satu bagian dari, kan umum masyarakat kan awam ya, informasi yang menurut pemerintah bisa jadi sampai, tapi belum tentu ya. Sosok saya sendiri kan, saya sendiri juga diingetin, Pak terus beli set box, murah kok Pak katanya gitu. Kalau buat Pak Shofie sendiri ini murah ya, harga 300.000 nih Pak? 300.000 itu kalau kata anak saya kan mahasiswa, anak arsitek ya bilangnya. Wah, tapi bagaimana untuk orang-orang yang di daerah yang tentu kalau di daerah tentu kita juga nggak bisa pakai tolak ukur diri kita sendiri ya. Apa yang bisa kita beli belum tentu orang lain bisa beli gitu loh. Sekarang ini kan yang namanya
siaran itu kan akses publik ya, nggak boleh dibatasi ya. Tadi juga disebut gelaran Piala Dunia kan, dilalahnya kok ya deket dengan apa gelaran Piala Dunia itu gitu loh. Jadi kan rada apa ada ini ya apa maksud tertentu ya, saya juga nggak ngerti ya, supaya orang segera beli set box gitu loh. Ya kalau perlu, kalau yang namanya perubahan kebijakan ya, mestinya nggak suruh beli set boxnya bagikan aja. Jadi maksudnya ini taktik dagang karena adanya Piala Dunia langsung dimatikan dan supaya beli semuanya gitu. Ya kalau ngomong perlindungan konsumen, nggak ada yang nggak dagang, semua dagang. Kamu bayar, saya beri layanan. Kamu bayar barangnya, saya kasih barang. Nah sekarang ada risiko kan, Mbak Mela ya. Risiko itu di mata hukum ya, di kelas kita di program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, itu tidak boleh tidak imbang kedua belah pihak gitu. Sekarang misalkan itu kan juga tidak maunya masyarakat, maunya siapa, maunya negara, karena kita ingin dinamika kehidupan lebih baik. Baiklah kalau kita lebih baik membawa masyarakat kepada yang lebih baik, ya kalau perlu ya dibagikan saja itu set box-nya. Apakah sekarang bukannya sudah dibagikan Pak, tapi tidak merata ya? Kalau di lingkungan RT saya itu komentarnya, Pak Sofi sudah di ajang pintu Bapak ketinggalan zaman, set box murah Pak, 300.000. Jadi kawan saya ini malah promosi, nggak apa-apa sih, hanya saya kan juga harus mencerna ya. Harusnya nggak 300 gitu loh, apalagi sama Yusuf Sofi yang mengajar hukum perlindungan konsumen, ngajar tuh maksudnya nggak ngajarin, tapi saya juga belajar dari teman-teman, kita berdiskusi gitu. Itu kan empiris. Sekarang tersosialisasi atau tidak itu kan ukurannya bukan negara dong, ukurannya masyarakat. Negara nggak boleh menyusahkan masyarakat, ada perubahan kebijakan gitu loh. Saya nggak tahu ya, saya masih ingat dulu kebijakan itu loh, apa peralihan dari minyak tanah ke gas. LPG ya, itu sebenarnya itunya, kalau ininya gas ya, itu kan ada program sosialisasi dengan memberikan tabung gratis. Betul. Kenapa tidak demikian gitu loh. Tuh kan sudah ada data, apalagi di Jakarta, data kemiskinan itu ya memang nggak ada orang mau dibilang miskin gitu. Kita lihat ininya aja, apa namanya, dengan penghasilan sekian. Nah kalau yang harus beli ya belilah gitu loh. Jadi bukakanlah akses luas-luasnya ya. Kalau perlu mungkin ya namanya public policy itu ya, perlindungan konsumen pasti berhubungan dengan pilihan, karena kan choice Bu. Berikan pilihan Mbak Mela ya, berikan pilihan pada konsumen untuk barang atau jasa sejenis. Nanti orang berpikir, oh kalau milih A, B, C, D, kalau A begini, B begini. Nah itu mencerdaskan konsumen kira-kira gitu. Dan itu kita pelajari di kampus. Cuma kan kampus juga nggak bisa mengatakan kalau saya belajar di kampus, saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa ya, apa lalu masyarakat otomatis mengerti? Kan ya tidak. Ada proses di mana kita juga kembali ke masyarakat yang jualan, katakan jualan set box ya, atau jualan acara. Sekarang apa sih nggak berbayar, semua berbayar kok. Masyarakat juga ngerti kok. Iya. Jadi harusnya pemerintah memastikan bahwa ASO ini berdampak bagi masyarakat karena distribusinya tidak merata, jadi tidak sesuai dengan Pancasila nih Pak. Sila berapa tuh Pak? Iya kampus kita ya, Universitas Pancasila ya. Kita bicara keadilan sosial ya. Kalau bicara keadilan sosial ya meratakan lah itulah. Meratakan. Ya, sebenarnya masyarakat sadar kok. TV memang kami yang beli gitu loh. Dulu kan ya gitu, kita anggap aja satu capaian. Dulu pakai iuran televisi kan. Masa kecil saya main bola di lapangan Persima Jakarta Barat. Kalau udah namanya Bang Ali Sadikin bawa bola, wah seru itu ke situ. Lapangan Persima itu didatangi beliau, almarhum Pak Ali Sadikin. Dan bagi saya ini kan kita kan di Piala Dunia nggak bisa lihat langsung ya. Orang Indonesia kalau bisa lihat langsung pasti punya uang, pasti datang gitu loh. Sekarang kalau mau datang nanti dikira lo uangnya banyak ya kok keluar negeri. Nah sekarang nonton aja lah, bukakan akses itu gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Karena ini public policy nggak boleh ada satu tunggal, berikan pilihan gitu. Oke, harus ada pilihan-pilihan. Iya, hak konsumen untuk memilih, right to choose. Jadi kalau pilihan tidak diberikan ya di situ nanti masyarakat juga akan menilai gitu loh. Jadi nggak apa-apa bahwa satu masyarakat kita ajak yang lebih baik dengan teknologi, yang semua apa-apa sekarang kan serba menggunakan teknologi ya, pendaftaran
dengan menggunakan yang namanya sarana teknologi, mungkin pakai Google Meet ya, mungkin juga menggunakan aplikasi ya, itu kan juga mengajarkan masyarakat gitu. Sekarang ini ada hal yang hilang. Contoh misalnya kalau saya biasanya kalau nonton berita televisi itu ya, berita ya saya bilang kan kita tidak nonton sinetron saja, berita gitu. Bisa diskusi dengan anak. Sekarang ya buat kami sepi. Papa nonton pakai itu aja deh, live streaming di YouTube gitu. Lah kecil tapi terkantuk-kantuk tertidur. Poinnya enggak di situ, Nak. Poinnya kami diskusi gitu. Jadi kita bicara bahwa bola itu adalah keluarga. Dengan tontonan bola kita tahu bahwa apa di situ. Banyak edukasi yang bisa diberikan ke anak-anak minimal ya. Di ruang terbatas kita di rumah. Katakan ini sudah mau PPKM yang kesekian kali karena COVID melonjak lagi kan. Nah, biarkan orang di rumah nonton. Bukakan itu. Sekarang ya rugi ya kalau bicara untuk rugi, satu policy pasti ada plus minusnya Mbak Mel. Ada orang yang dirugikan oleh policy itu, ada yang diuntungkan. Sekarang yang diuntungkan siapa? Masyarakat kita, sebodoh-bodohnya masyarakat kita, sebodoh dalam tanda petik ya. Kata sebodoh-bodoh itu kan ada stratifikasi sosial. Kita juga nggak bisa menyamaratakan masyarakat kita ya. Tetapi dengan ada stratifikasi sosial kita mencoba memahami yang lemah gitu. Nah dengan ini ya, dengan kemajuan teknologi dan juga pemberitaan berita yang mudah diakses masyarakat selama ini ya. Janganlah lagi masyarakat disuguhi yang seperti ini gitu. Kamu harus bayar gitu. Nah sekarang yang diuntungkan siapa? Milih siapa? Yang jualan setbox apa milih 250 juta masyarakat Indonesia nonton bola? Itu kan dengan nonton bola suami istri anak bisa ngumpul, tetangga juga bisa. Ya mudah sih dijawab, itu aja nonton di Pak RT yuk, ada setboxnya di sana. Ya bisa aja. Jadi kayak zaman dulu ya Pak ya, numpang ke tetangga nonton. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya sekarang kan kalau namanya membuka akses seluas-luasnya ya jadi tidak konsisten gitu. Capaian selama ini dulu pakai iuran, terus nggak ada lagi iuran kan. Lembaga penyiaran cuma Televisi Republik Indonesia ya, khas sekali kan. Terus kemudian karena demokrasi nggak boleh begitu, kasih kesempatan lembaga penyiaran yang lain, muncul yang lain-lain ya. Tadinya masih pakai model, masih ingat udah CTI jam 10 pagi udah nggak bisa nonton lagi tuh Bu. Nah terus kemudian sekarang udah dikasih kebebasan. Dari mana lembaga penyiaran bisa survive? Dari iklan. Nah iklan juga dikontrol kan. Iklan tidak boleh bertentangan dengan kepatutan kesusilaan, tidak boleh melanggar hukum. Untuk iklan obat ya khusus tentunya. Ya saya kira juga pesan moral dari kampus kita nih, program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila ya, terutama sila kelima tadi, kata utama tadi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berilah keadilan tontonan yang tidak ada tiap hari, mungkin ada momen-momen gitu. Ya sekarang ya tergantung pada negara yang punya policy kan ya. Ya negara punya anggaran untuk itu gitu loh. Tapi kalau memang harus membayar, murahkanlah gitu. Jangan dimahalkan, kasih harga gitu. Kita kan juga ada contoh-contoh dari satu presiden ke presiden yang lainnya ya. Memang nggak mungkin nggak mengatakan perlindungan konsumen pasti berhubungan dengan politik. Kata politik itu bicara tentang politik itu policy Mbak Mela. Policy tentang apa? Perlindungan konsumen. Berikan choice pada konsumen. Wah keren banget nih Pak. Terus bagaimana pemahaman masyarakat di daerah nih Pak? Bahkan sampai di pelosok-pelosok ya. Kalau mereka itu walaupun disosialisasikan migrasi ini, tapi bagaimana gitu pemahaman mereka di daerah walaupun disosialisasikan? Apakah hanya karena harganya mahal saja atau ada pandangan lain? Poinnya itu bukan pada soal harga mahal ya. Harga mahal itu juga relatif ya. Sekarang itu akses Bu. Akses ya. Akses Mbak Mela ya. 697 lembaga penyiaran. Saya juga nggak menyangka sebanyak itu gitu loh. Itu kan berarti pemerintah juga ada fungsi regulator ya, memantau pengaturan, kemudian pemantauan monitoring juga ada. Dengan dimonitor artinya apa? Lo harusnya kan bukannya disusahkan, dipermudah justru. Dipermudah dengan membeli set box itu bagi mereka nyusahin amat gitu loh. TV gue nih maaf kok jadi gue. Ya kebiasaan kalau ngomong sama supaya bisa komunikasi. Pak. Karena audiens kita juga anak-anak muda kok. Oh gitu ya.
Jadi ya gitu supaya nyaman aja, nyaman. Jadi apa nggak boleh nyaman? Kata nyaman itu bukan kata saya, kata Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang nomor 8 Apa tuh Pak bunyinya? nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen itu berhak atas nyaman. Berhak atas nyaman loh, bukan kata saya. Kata undang-undang ya. Nyaman, sehat, terus ada lagi di situ. Yang lebih filosofis lagi, filosofis artinya berhubungan dengan sesuatu yang tidak boleh dikurangi. Choice, pilihan. Pilihan itu ada di kepala kita, Bu. Pikiran, dengan kita berpikir dengan ini, oh, ini ada ini, ya saya pilih ini. Karena perlindungan konsumen lahir dalam situasi pasar bebas. Pasar bebas itu adalah dulu dikatakan kalau pasar bebas, wah ini liberalisme gitu. Oh, tidak ke sosialisme gitu. Nah, ternyata enggak juga gitu loh. Justru dengan pasar bebas, free trade area gitu loh. Pasar bebas itu ya bukakan akses, ajarkan masyarakat berpikir gitu loh. Nah, ada yang memang tidak, ada hal-hal tertentu yang dibatasi, contoh untuk transportasi itu memang betul-betul harus public transportation itu memang harus disubsidi sama negara. Nah, kalau tontonan ini kan tontonan nih. Tontonan itu kan hiburan. Ya orang kalau mau terhibur ya kamu bayar dong. Dulu nonton Misbar aja juga, Gerimis Bubar juga bayar. Saya masih ingat dulu kalau Gerimis Bubar kan kalau ada ini acara jadi ada acara orang menikah atau sunatan. Oh, iya, nah, iya, itu iya. ada bioskopnya. Nah, dekat rumah kami dulu tuh. Itu tahun berapa Pak ya? Itu saya SD 1980 tamat SD kelas 6 itu masih banyak Gerimis Bubar gitu ya. Terus ada juga layar tancap maksudnya Pak. Nah, iyalah gitu. Bioskop Misbar gitu. Tapi kan itu film itu kan dibeli, Bu, bayar. Dibeli ya. Sewa. Iya, Jadi iya. yang lagi hajatan saya kan berarti kan yang nanggapnya itu yang bayar. itu kan membayar kan. Dia membayar untuk tetangganya. Ada karena apa? TVRI susah waktu itu. Juga di situ antenanya harus tinggi banget. Nah, sekarang ya sudah mudah ya, jangan dikesankan disusahkan. Ya saya juga nggak ngerti lah. Apa emang disengaja dengan momen Piala Dunia gitu loh, coba. Kan belum lama itu. Saya udah nggak salah, kalau nggak salah sih seminggu 2 minggu udah nggak mau nonton. Ya nggak bisa, cuman sinetron cuma Antv punten sama satu lagi apa ya sinetron. Saya melihat saya mendengar ada sebuah perdebatan nih Pak ya. Saya juga nonton di YouTube, ada perdebatan bahwa ini sebenarnya bukan perintah presiden tetapi perintah undang-undang. Tapi pada saat itu perdebatan itu tidak menyebutkan. Kira-kira perintah undang-undang yang mana ya Pak ya? Kalau undang-undang ya tentu itu ada undang-undang berhubungan dengan, kalau bicara perlindungan konsumen yang undang-undang perlindungan konsumen kan. Cuman kalau namanya perlindungan konsumen tidak hanya satu aturan atau satu undang-undang tertentu saja, tetapi juga banyak undang-undang gitu loh. Nah, itu tugasnya para ahli hukum. Para ahli ini yang kita yang belajar, diberi rezeki Tuhan untuk belajar di S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kemudian lanjut ke Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Itu ya tugas kita memetakan ke masyarakatnya. Kalau mau dilihat ya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu ada undang-undang yang berhubungan dengan informasi kebebasan publik. Nah, dari situ aja, loh kok kalau bola dianggap itu sebagai bukan informasi publik tapi tontonan dan berbayar gitu. Coba bagaimana masyarakat menilai hal itu gitu. Saya nggak tahu apakah ada survei tentang ini atau enggak ya, tentang pasca dihapuskannya suntik mati TV analog gitu. Kalau suntik mati iya. Mati itu nggak ada yang sekaligus kan, pelan-pelan kan. Iya dong, saya masih bisa nonton, nanti lama-lama sama sekali enggak gitu. Harus pelan-pelan ya. Iya, jadi kalau ngomongin aturan di kita ini ratusan. Reformasi 1998, Profesor Dr. B.J. Habibie, itu kan beliau punya ahli hukumnya Profesor Erman Rajagogo, itu melahirkan 100 undang-undang. Wow. 100 undang-undang gitu ya, nggak semuanya harus ada sanksi pidananya. Kalau memenjarakan orang ya tidak bagus lah. Bagaimana mungkin negara kita akan dikatakan beradab, dikit-dikit penjara. Ya kalau aturan nggak selalu penjara, tapi aturan itu adalah memudahkan. Law should be predictable. Hukum itu harus bisa diprediksi gitu. Jadi saya kira juga para menteri, para pejabat juga sudah memprediksi ada tahapan-tahapan. Mungkin bagi beliau atau satu kebetulan aja pas lagi ada tontonan Piala Dunia gitu. Ya saya kembali lagi pada azas-azas umum pemerintahan yang baik ya.
bahwa pejabat itu kan juga dia harus memperhatikan situasinya. Loh kok pas ini ya, tapi kita harus mendeklar TV analog kita akhiri. Nah kok kebetulan ada Piala Dunia, ya sudahlah kita bebaskan dulu untuk Piala Dunia gitu loh. Sementara sepak bola di luar negeri itu kan jadi industri besar ya Pak ya. Iya emang industri. Bahkan menjadi second religion atau agama kedua nih. Ya. Nah kalau kita bicara tentang nyaman tadi kan, hiburan bagi masyarakat atau pemirsa TV, itu kebijakan ini bisa dikatakan menciptakan gap nggak antara the have and the haven't. Harusnya tidak, harusnya nggak demikian Bu. Jadi ya kalau dikatakan luar negeri mungkin yang dikatakan sebagai ada kelas-kelas itu, yaitu maksudnya yang di tribun mungkin lebih mahalan ya, harga tiketnya kan nonton langsung. Ini masalahnya kan kita nggak ke lokasi itu Bu, nggak ke lapangannya ya. Iya kita nonton datang. Jadi lembaga penyiaran yang menayangkan atau yang merekam itu kan ya Mbak Mela sebut itu industri gitu loh. Sekarang kan bukan satu-satunya bisa ditutup dengan yang namanya alat set apa namanya set alat top box. Set box tadi di set box STB. Ada tidak hanya sekedar soal itu gitu loh. Bukankah di situ ada iklan banyak? Iya. Sepak bola itu pasti kayak iklan. Siapa sih yang nggak boleh iklan? Apa kurang dari situ gitu loh. Terus kemudian lembaga penyiaran kita kalau nggak menguntungkan, mana bisa sampai dari satu cuma TVRI menjadi 691. Yeah. Itu artinya ada kue di situ gitu. Sekarang kue itu distribusikan gitu. Kita punya Pancasila gitu loh. Apa kita nggak malu sama, ya kalau ngomong Inggris ya tentu kita nggak sebanding dengan Inggris ya, tetapi di sana juga pajak tinggi, progresif. Nah kita kalau mau tiru Inggris jangan cuma tiru pajak progresifnya aja. Sekarang kan juga sudah mulai pajak kita progresif kan. Jadi sekarang ya tentu kalau pajak kita mau progresif ya juga kemakmuran tuh distribusikan. Nyaman, senang itu adalah kebutuhan kita. Karena kalau kita nyaman, kita senang, sehat, gimana? Membiayai sakit, BPJS akan lebih banyak. Pengeluaran biaya orang sakit gitu loh. Iya, betul. Senangkanlah masyarakat gitulah. Jadi happy lah kita. Happy ya. Iya. Oke, kita kalau kita bicara tentang putusan hukum ya Pak ya. Iya. Kira-kira apakah ada putusan hukum yang bertentangan dengan kebijakan suntik mati TV analog ini Pak? Saya tidak akan buru-buru mengatakan ada aturan yang dilanggar ya. Yang jelas namanya asumsinya ya, satu peraturan menteri itu kan melaksanakan perintah undang-undang. Undang-undang itu selalu dianggap benar gitu, kecuali dibuktikan sebaliknya. Ada proses di Mahkamah Konstitusi. Undangnya harus dimintakan pembatalan. Kalau ada gugatan dari masyarakat ya silakan. Itu namanya judicial review gitu. Cuma bagi masyarakat nih kapan mau nonton kalau kita nyiapin gugatan gitu loh. Saya bilang tadi, saya ngikutin guru saya almarhum Profesor Herman Raja Guguk, gurunya juga para dosen di Pancasila ini juga kan. Beliau hukum itu harus bisa diprediksi gitu loh. Kalau kamu jadi pejabat, prediksikan hukum itu gitu loh. Kan udah bisa lihat, wah ada tontonan ini nanti dulu deh, kita bebaskan aja dulu. Jadi orang tidak berpikir, kamu lagi dagang, siapa diuntungkan dari proses ini gitu. Gitu. Jadi saya kira kalau ngomongin soal ada gugatan atau tuntutan nanti dulu gitu. Kalau bagi saya ya pemerintah juga insya Allah dan beliau juga mereka juga yang diberi amanah itu akan introspeksi juga. Masyarakat kita juga pelan-pelan juga kita cerdaskan kok. Mereka bukan nggak mau bayar kok. Coba kita perhatikan deh yang berhubungan dengan keadilan sosial yang dipikul bersama. BPJS mereka bayar iuran kok. Ada memang yang nggak mau bayar iuran gitu. Kata iuran itu memang kadang-kadang kan juga harus ya masa kita mau kembali zaman iuran televisi zaman dulu lagi kan ya nggak mungkin Bu. Oh ada iuran TV ya zaman dulu? Dulu ya zaman saya kecil, tadi saya sebut zaman kecil ada iuran. Bayar di kantor pos, ceklek. Saya nggak ingat Pak, itu pasti orang tua saya yang bayar. Mbak Mila nih. Maunya cuma nonton bantu aja. Mama, nggak bantu Papa. Saya datang ke kantor pos bayar, bayar iuran televisi, Bu.
jalan gitu. Kita anak kecil cuma bisa nonton aja. Urusan orang tua. Iya, Oke, Pak, kita nonton dulu ada beberapa cuplikan video ini dari tanggapan beberapa masyarakat nih Pak tentang kasus ini, tentang TV analog ini. Iya. Yuk, mari kita nonton di sini Pak. Menurut saya sih bagus, channelnya juga banyak, variatif. Jadi anak-anak juga banyak pilihan. Semut-semut, nggak ada gambarnya, jelek, nggak ada siarannya. Jadi nggak bisa nonton TV. Nggak bisa, orang biasa saya dari pagi sampai malam nonton TV, sinetron kesayangan saya. Tuh hasilnya emang gambarnya tuh bening bersih, cuman jangan terlalu dipaksakan, harusnya berjalan. Analog ada, digital ada bagi yang mampu, karena STB digital itu mahal, nggak semua orang bisa beli, apalagi lagi booming-boomingnya STB itu harganya bisa 300.000 ke atas. Iya. Nah, itu tanggapan dari masyarakat bahwa mereka juga sekarang lagi pemulihan dari pandemi kan Pak ya. Jadi mulai pemulihan dan akhirnya harus berbayar. Bagaimana tanggapan Bapak juga untuk video dari masyarakat tadi Pak? Iya, kalau saya boleh mengatakan mewakili masyarakat ya saya bilang kecewa lah. Kecewa gak juga bisa ya, nonton, Pak, ya? bisa merasakan. Mungkin kalau saya masih bisa bilang sama anak saya, wah Vi, beli itu setbox gitu loh. Tapi kan nggak mungkin sama ibu tadi. Dan itu baru satu ibu, satu bapak, mungkin satu yang lainnya dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Sekarang ya bagi saya sih ini kan masih situasi pandemi COVID-19 yang masih tarik ulur ya. Pemerintah juga memperhatikan keadaan itu kan. Saya kira ya mudahkanlah lah. Marilah kita nonton bola lah. Bukakan akses itu seluas-luasnya kepada masyarakat gitu loh. Bahwa setbox masih bisa dibeli kok, masih bisa disiapkan kembali gitu. Jadi memang benar sih perlindungan konsumen itu memang pasar bebas. Pasar bebas itu artinya berikan pilihan. Itu juga mencerdaskan, mengajak masyarakat untuk berpikir. Nah sekarang masyarakat sudah berpikir kan, sudah mengerti gitu. Masyarakat juga mengerti mana yang konsumsi publik, mana yang enggak gitu loh. Oke lah, bola itu kan berbayar ya. Kata berbayar itu kan juga bisa ditutup dengan iklan kok. Tidak sekedar setbox gitu loh. Ya saya pikir biarkanlah teman-teman seluruh warga masyarakat Indonesia punya akses nonton bola. Iya. Dan masyarakat kan merasa bahwa banyak dari masyarakat kita ini di Indonesia ini kan masih mereka mencari uang satu hari untuk makan aja Pak ya. Besok udah mikir besok makan apa nih gitu. Tapi sekarang mereka harus mendapatkan hiburan itu harus berbayar lagi. Lah iya, makanya saya kira kan ya sekarang ya kita tidaklah ya mohonlah pemerintah tidak terpaku pada membiarkan masyarakat harus cari uangnya sendiri untuk mendapatkan setbox gitu ya. Ya sekarang pilih mana? Menyenangkan masyarakat atau menyusahkan? Menyusahkan atau? Ya kita bikin senang lah masyarakat lah. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Iya, bagi nonton seluruh bola rakyat itu kan Indonesia. tidak setiap hari, itu momen-momen tertentu saja gitu loh. Iya. Luar biasa Pak. Iya, Kita sama-sama. tutup Mihcast kita dan boleh kasih closing statement nih untuk Mihcaster. Ya, saya kira closing dari saya nggak banyak kok. Satu, berikan akses seluas-luasnya pada masyarakat. Ya, yang nomor satu ini akses seluas-luasnya ini dasarnya adalah hak pilih konsumen tadi. Berikan pilihan pada siapa, pada konsumen di situ. Dan yang ketiga, saya kira tidak semata-mata masyarakat disuruh diminta beli setbox itu. Buka akses mereka nonton bola biar mereka senang, gembira. Ya kalau sakit jadi sembuh, alhamdulillah, puji Tuhan. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Mela. Oke, terima kasih Pak. Jadi Piala Dunia nanti Bapak pilih apa nih Pak? Kalau boleh Itali sih. Itali? Iya dong. Kalau saya Brazil aja deh. Jadi Brazil. kita berlawanan nih. Ya enggak lah, itu masih dekat-dekat Eropa kontinental sistem hukumnya. Common law nggak ada di situ. Ada ya common law ya. Inggris misalkan common law kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi cinta sekali dengan Italia nih Pak. Ya kita lihat nanti lah. Setiap Piala Dunia pasti pilih Italia. Ya nggak selalu, kita lihat dulu gitu peluangnya ada di mana di situ. Kalau sekarang sih melihatnya kalau nggak Italia, saya mau milih Jerman aja. Oke. Saya tetap Brazil Jerman Pak. juga. Jerman pun juga ya ada, entah ya mau Italia mau Jerman ya saya juga. Jerman aja deh kalau gitu. Ya udah. Jerman Kalau gitu aja deh. kita bertaruh nih ya. Iya, sama-sama satu keluarga kan, Eropa kontinental. Iya. Selamat
menonton. Terima kasih, sama-sama. Selamat menonton Piala Dunia. Iya, Dan selamat menonton Mbak Mela. Sehat afiat. Salam sehat selalu. Sehat-sehat selalu, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Mihcast hari ini. Sampai jumpa di Mihcast selanjutnya yang akan mengulas dan mengupdate kasus-kasus yang menjadi trending topic. Thank you, Mihcaster.